Bapak Ibu serta teman-teman semua yang sudah bergabung di Selatan Barat Visipol Universitas Gadjah Mada. Sebelum perkenalkan terlebih dahulu, saya Archandra Sugama akan menjadi moderator yang memandu diseminasi pada siang hari ini. Saya merupakan community outreach dari Center for Digital Society Universitas Gadjah Mada atau biasa disingkat dengan CFDS UGM. Mungkin bagi teman-teman yang belum mendengar CFDS UGM, sedikit perkenalan. Kami merupakan sebuah pusat kajian yang berfokus pada isu-isu digital yang tentu berkaitan juga dengan perspektif sosial. Begitu, dan sejak didirikan pada tahun 2016, CFDS UGM sudah menghasilkan luaran-luaran berbentuk penelitian, kemudian juga ada berbagai luaran lain seperti FGD, kegiatan-kegiatan yang memiliki fokus pada isu digital serta peningkatan literasi digital pada masyarakat di Indonesia. Kemudian tidak hanya riset saja, tentunya kami juga bekerja sama, berkolaborasi dengan stakeholders, dengan instansi-instansi terkait yang memiliki ketertarikan pada isu yang sama dengan kami. Nah, pada siang hari ini sebelumnya saya juga ingin mengucapkan terima kasih karena telah diberikan kesempatan untuk melakukan diseminasi bersama dengan para peneliti dari CFDS yang nantinya akan memaparkan hasil riset masing-masing dengan topik yang mungkin dalam beberapa tahun belakangan ini menjadi topik yang sedang digencarkan gitu ya, karena dengan berkembangnya teknologi dan juga berkembangnya cakupan dunia digital, semakin baik juga isu-isu seperti cybercrime, kemudian juga isu-isu seperti moderasi pengaturan bagaimana aktivitas dalam dunia digital itu dapat terlaksana. Itu merupakan sebuah isu yang tidak lepas dari apa yang akan kami bahas setelah ini, seperti itu. Baik, mungkin tidak perlu berlama-lama, saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu beberapa peneliti yang sudah hadir bersama dengan saya di sini. Ada Bu Dr. Novi Kurnia, selaku Jam Researcher dari CFDS UGM dan juga Principal Investigator dalam dua penelitian yang kami akan diseminasikan pada siang hari ini. Kemudian ada juga Mbak Firya Purotoain Wibisono, Mas Perdana Karim dan juga Mas Alfredo Putra Windoyo selaku researcher dari CFDS UGM. Selamat siang Mas Gaga semuanya. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja mungkin kita bisa langsung saja memulai paparan yang pertama gitu ya, dari hasil penelitian CFDS bersama dengan program Magister Ilmu Komunikasi Visipol UGM dan juga PR2 Media dengan dukungan dari WhatsApp, yaitu penipuan digital di Indonesia, modus, medium, dan rekomendasi yang akan disampaikan oleh Dr. Novi Kurnia, kemudian juga ada Mbak Firya Purotoain Wibisono. Kemudian mungkin langsung saja saya persilahkan kepada Mbak Novi dan juga Mbak Firya untuk memulai diseminasinya. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya cukup terdengar? Karena ini kita kebetulan diskusi diiringi oleh hujan dan juga angin. Kalau yang di belakang merasa dingin, boleh ke depan merapat deket-deketan aja biar nggak terlalu dingin ya, mungkin ya. Monggo silakan diatur kalau yang mau pindah ke depan karena dingin juga silakan. Jadi siang ini saya dan teman-teman CFDS hadir di sini karena akan mempresentasikan dua riset. Dua riset ini sebenarnya karakternya unik ya, karena riset yang pertama mengenai penipuan digital itu riset yang kita dilamar. Jadi kita dilamar oleh WhatsApp, kemudian diajak ngobrol gimana caranya memetakan penipuan digital dan apa yang bisa dicarikan solusinya, ya, termasuk juga solusi yang sifatnya kolaboratif. Sementara nanti riset yang kedua tentang moderasi konten gitu ya, di platform-platform itu riset yang kita memenangkan kompetisi untuk social media for peace dari UNESCO. Dua-duanya tentu sangat relevan dengan kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Yang penipuan digital tentu ini diiringi petir gitu ya, semoga itu justru malah menjadi penguat supaya nanti aksi-aksi kolaboratif menangani penipuan digital itu sehebat petir tadi itu, jedar gitu ya. Dan tentu saja
dalam konteks moderasi konten itu begitu. Kita selama ini berharap tidak hanya pemerintah yang suka take down gitu ya, tapi juga platform juga hati-hati untuk kemudian memoderasi konten, nggak cuma dari sisi algoritma mesin, tapi juga lebih dilibatkan lebih banyak human moderator. Nanti kita akan diskusikan keduanya, tapi saya dan Mbak Fira akan fokus di penipuan digital. Siapa dari teman-teman yang pernah menerima pesan penipuan berhadiah? Siapa dari teman-teman yang pernah menerima pesan untuk pinjaman online? Siapa dari teman-teman yang pernah di-chat di platform media sosial atau di aplikasi chat terkait dengan romance scam? Romance scam, scam yang pura-puranya mengenalkan diri, menjadi jomblo, mencari jodoh, punya warisan. Belum pernah, saya malah pernah. Padahal saya sudah laku ini, bapaknya ada di sini. Kemudian siapa yang mungkin pernah mendapatkan penipuan melalui WhatsApp dari salah satu bank yang ada di Indonesia yang pura-pura meminta teman-teman membayar tambahan sebulan untuk operasional perbankannya? Saya pernah. Nah, itu saya kira menunjukkan bahwa penipuan digital ini modusnya banyak. Itu yang pertama. Yang kedua, penipuan digital itu seringkali kemudian menyelip di dalam kehidupan kita tanpa kita inginkan. Kenapa? Karena nomor kita ini kadang-kadang bukan nomor yang nggak diketahui orang. Nomor kita ini diketahui orang loh. Nomor kita ini seringkali kita isikan untuk misalnya datang di acara-acara seminar, nomor kita isi. Kita beli pulsa, kita isi. Sehingga informasi-informasi tersebut pernah mesti sampai ke kita. Ada nggak teman-teman yang punya keluarga pernah menjadi korban penipuan digital dengan modus krisis keluarga? Misalnya orang tua yang dikabari anaknya kecelakaan di luar kota dan kemudian diminta mengirimkan dana untuk operasi. Ada yang pernah nggak punya keluarga atau teman? Pernah? Oke. Ada yang juga pernah nggak kemudian modusnya misalnya ada saudara yang kena narkoba dan harus ditebus dari kantor polisi? Nah, oke. Nah, dari penelitian kami ternyata 98,3% itu kalau dihitung dari 100% hanya 1,3 yang tidak pernah menerima penipuan pesannya ya, menerima pesan penipuan digital. Artinya gede banget, nyaris 100% dari kita ini pernah menerima pesan penipuan digital. Nah, saya kira apakah PowerPoint-nya sudah nyala Mbak? Oke, kita akan lihat PowerPoint ya. Next yang halaman kedua ya. Tapi sedikit pengantar, tadi saya lupa, riset ini adalah riset yang di support oleh WhatsApp yang menjadi bagian grup Meta dan merupakan kerjasama CFDS, Program Studi Magister Ilmu Komunikasi UGM dan juga PR2 Media ya. Nah, penelitinya ada banyak, ada saya, ada Mbak Fira, ada Mas Bedra, ada Mas Zam, ada Mbak Ahmi, Mbak Dian, Mbak Fira di sini, kemudian Mbak Ines dan juga Mbak Desma ya. Itu penelitinya. Kenapa sih boleh tetap di sini dulu? Kenapa sih kemudian penting untuk melakukan riset penipuan digital? Kita tahu bahwa pertambahan jumlah pengguna internet di Indonesia itu tinggi banget gitu ya. Kalau teman-teman mengikuti WA sosial paling tidak atau ABJII gitu ya, pertambahannya itu bisa belasan persen tiap tahun. Nah, semakin intens orang menggunakan teknologi komunikasi informasi, sebenarnya juga semakin tinggi celahnya gitu ya. Celah tentu saja celah-celah yang berhubungan dengan keamanan digital. Dari keamanan teknologinya, kemudian kompetensi pengguna internetnya, kompetensi pihak yang berwenang,
celah regulasi dan implementasi regulasi, celah moderasi konten dan standar komunitas dari berbagai platform digital yang nanti didiskusikan berikutnya, yang tentu saja membutuhkan pemetaan tentang berbagai macam konsekuensi dari celah itu. Salah satu konsekuensinya adalah penipuan digital. Oleh karena itu, riset ini adalah riset nasional pertama yang kemudian memetakan modus, medium, kemudian kerugian, respon, rekomendasi, dan tentu saja ini rekomendasinya untuk mencegah dan mengatasi. Mencegah supaya tidak banyak timbul korban lagi, mengatasi kalau kemudian sudah ada korban, bagaimana kemudian kita bisa membantu korban-korban tersebut. Next, riset ini dilakukan dengan dua metode utama ya. Metode yang pertama adalah survei daring yang melibatkan 1.700 responden dari 34 provinsi yang melibatkan lansia sekitar 6%. Itu kenapa tadi saya bertanya ada keluarga yang kena krisis nggak, yang terkedok krisis keluarga gitu. Karena kebanyakan targetnya adalah lansia. Termasuk juga pinjol itu juga target kebanyakan lansia. Penipuan melalui rekening bank gitu ya, phishing dari bank itu juga banyak lansia, terutama yang punya dana pensiun gitu ya. Sehingga lansia dilibatkan sebanyak 6%, tentu saja dengan tantangan tersendiri ya, karena kalau respondennya lansia tentu saja tidak bisa langsung mengisi form yang dilakukan secara daring, tapi tentu butuh pendampingan. Tingkat marginnya 2,38% dan tingkat kepercayaannya 95%. Selain survei yang melibatkan 1.700 responden yang mewakili 34 provinsi, juga ada focus group discussion yang melibatkan 34 informan. Satu kali FGD itu dilakukan sebelum riset, terutama untuk kemudian mencari modus-modus dan mematangkan instrumen. Yang kedua adalah sesudah riset. Jadi yang dua FGD yang terakhir itu melibatkan sebagian dari responden riset. Next, kalau dilihat dari pesan atau modus penipuan digital, ternyata yang paling banyak adalah penipuan berkedok hadiah. Ini 91,2% ya. Yang kemudian tentu saja kenapa sih pesan penipuan berkedok hadiah ini massal? Karena disampaikan melalui SMS. SMS itu melekat ke semua handphone apapun. Mau handphone yang pintar banget, pintar sedengan, pintar, agak pintar, kurang pintar, semua bisa terima SMS karena melekat. Biayanya pun juga murah. Kemudian juga yang kedua adalah pinjaman online ilegal. Itu yang modus kedua yang paling banyak ditemukan, 74,8%. Kemudian yang berikutnya ada pengiriman tautan link yang berisi malware atau virus, penipuan berkedok krisis keluarga, investasi ilegal, situs atau web aplikasi palsu ini juga banyak yang tertipu. Kemudian penipuan jual beli, penipuan berjenis amal. Jadi yang berkedok donasi juga adalah salah satu yang penting karena 52,3% itu terjadi. Kemudian lowongan pekerjaan palsu, jadi seringkali mengatasnamakan perusahaan yang besar gitu, tapi sebenarnya palsu, hanya menarik dana misalnya untuk pendaftaran gitu. Kemudian juga penipuan arisan online, pencurian identitas online, penipuan berkedok asmara atau romansa, ini tadi sempat saya tanyakan tapi ternyata sedikit yang mendapatkan pengalaman itu. Kemudian pembajakan atau peretasan akun domain digital, penipuan pada proses penerimaan kerja, ini biasanya modusnya pura-pura diterima kerja disuruh bayar, padahal sebenarnya sudah mereka ini aja apa namanya kira-kira aja, kadang udah keterima tapi tetap dimintain gitu ya. Kemudian penerimaan sekolah atau beasiswa palsu. Jadi ada 15 modus yang itu diterima atau menjadi bagian dari modus-modus penipuan digital. Sedangkan kalau dilihat dari mediumnya, karena tadi yang banyak adalah hadiah, jaringan seluler atau SMS atau telepon itu 64,1% ditemukan menjadi medium yang kemudian paling sering ditemukan karena tadi jangkauannya paling gampang. Next ya, tadi udah di medium Mbak? Sudah, oke.
Terima kasih. Nah, kemudian apa sih yang khas? Kenapa ada modus dan medium perlu ditentukan? Boleh next lagi. Untuk next lagi misalnya ya, penipuan berkedok hadiah itu paling banyak ditemukan di jaringan seluler. Sedangkan penipuan berkedok krisis keluarga dan juga jual beli itu juga paling banyak di SMS atau telepon. Peretasan akun dompet digital dan kemudian pencurian data pribadi itu medium dompet elektronik. Sedangkan investasi ilegal sama pinjaman online ilegal juga paling banyak di jaringan seluler. Jadi ternyata itu yang paling mudah untuk diraih dan paling banyak targetnya. Lowongan kerja palsu, pemerasan penerimaan kerja, beasiswa palsu biasanya melalui surat elektronik. Sedangkan pengiriman tautan berisi malware atau virus itu situs web. Penipuan berkedok asmara ini biasanya menggunakan aplikasi chat, situs web dengan situs web, penipuan arisan online itu melalui media sosial, dan penipuan berkedok amal biasanya melalui aplikasi chat. Ini tren-trennya. Nah, kemudian bagaimana kemudian berapa orang sih yang sebenarnya menjadi korban penipuan digital? Boleh next slide. Dari responden yang kita teliti, 66,6% itu pernah menjadi korban penipuan digital. Yang paling banyak tadi penipuan berkedok hadiah, kemudian pengiriman tautan atau link berisi malware atau virus, penipuan jual beli, situs web aplikasi palsu, dan penipuan berkedok krisis keluarga. Sebagai contoh misalkanlah saya masih ingat sekali ketika melakukan FGD, ada seorang bapak yang kehilangan dana gitu ya, sekitar 3-4 juta karena tertipu penipuan jual beli melalui media sosial. Kenapa bisa tertipu? Karena menggunakan atribut-atribut yang sama dengan toko laptop di sebuah jalan di Jakarta Timur yang sering dia lewati. Sehingga ketika mendapatkan informasi di media sosial lengkap dengan foto-foto tokonya dan kemudian memberikan diskon laptop, dia percaya. Kemudian dikirim, tapi kemudian barangnya nggak dikirim dan sudah nggak bisa dikontak lagi. Datang ke tokonya, loh kita nggak punya toko di media sosial. Nah, ini juga salah satu kasus yang bisa saya contohkan. Kasus yang lain adalah penipuan yang melalui phishing ya, jadi menggunakan atribut-atribut bank. Seorang ibu kehilangan puluhan juta gitu ya, karena dia di WhatsApp untuk diminta mengikuti perintah untuk menyimpan rekeningnya di rekening yang baru dengan atribut persis dengan bank yang baru berapa bulan dia gabung. Dia mengikuti dan akhirnya baru sadar karena ternyata kemudian penipunya masuk ke sistem yang dia miliki gitu ya, dan bukan pegawai banknya. Nah, ini menunjukkan bahwa kerugian penipuan digital itu bisa beragam. Boleh selanjutnya Mbak. Nah, tadi yang saya contohkan kerugiannya dari 3 juta sampai ke puluhan juta, 30-an juta seingat saya. Namun gitu ya, meskipun kerugian uang ini dicatat di penelitian ini 15,2%, kemudian kerugian waktu itu 12%, kerugian waktu karena biasanya harus ngurus ini itu, kerugian perasaan, malu, marah, sedih, kecewa, takut, trauma. Wah, ini seru, ikut membahas penipuan digital nih petirnya. Setuju? Ceder gitu ya nanti ya. Kebocoran data pribadi 8,3%, kerugian barang 4,2%, lainnya 1,2%, dan kerugian fisik 0,3%. Yang unik dari penelitian ini ternyata yang diklaim oleh separuh dari responden 50,8% menyatakan bahwa mereka tidak mengalami kerugian. Loh kok bisa? Gak mungkin tertipu kok nggak rugi gitu ya. Nah, ini alasannya kenapa mereka memilih untuk
untuk mengisi tidak mengalami kerugian setelah kita cari melalui FGD, karena mereka merasa ditipu itu kadang-kadang kan di luar logika mereka. Secara sadar, secara logika mereka merasa mereka nggak mungkin jatuh ke perangkap penipuan digital. Tapi kadang-kadang ada yang mungkin sedang lengah. Seringkali penipuan berkedok krisis keluarga itu telepon dilakukan tengah malam ketika orang sedang tidak sadar sepenuhnya misalnya, atau mungkin karena panik ya, atau karena terlalu percaya seperti tadi ya, seorang ibu dan seorang bapak yang percaya pada atribut toko dan percaya pada atribut bank gitu ya, sehingga kemudian mereka merasa loh kok bisa ya aku tertipu, sehingga kadang-kadang ada merasa bahwa mereka tidak mengalami kerugian karena mereka sudah mengikhlaskan peristiwa tersebut, karena mereka merasa penipuan digital itu adalah cobaan, karena mereka merasa bahwa itu adalah rezeki yang nanti akan datang kembali, sehingga harus diikhlaskan, bukan rezekinya. Atau bahkan kadang ada yang bilang ketika kita melakukan FGD, mungkin ini kita diingatkan kurang beramal sebelumnya, ada yang seperti itu gitu ya. Nah ini sebenarnya sedih juga ya, karena mereka sudah kehilangan tapi kemudian berusaha memupuk hatinya dengan berbagai macam kalimat-kalimat yang menyenangkan. Nah kemudian kalau dilihat dari responnya, boleh next slide, 48,3% itu yang paling banyak itu kalau menjadi korban penipuan digital adalah bercerita kepada keluarga dan teman. Nah baru kemudian ada yang tidak melakukan apa-apa karena merasa ya wis lah, malu kalau aku cerita-cerita jadi korban penipuan digital, harusnya aku bisa loh menghindari, kok nggak bisa ya. Kemudian ada yang menceritakan pada warganet gitu ya, karena merasa penting untuk mengingatkan orang lain, kemudian melaporkan kepada media sosial atau platform digital, dan yang paling sedikit adalah melaporkan kepada kepolisian. Dari hasil FGD kita ternyata kenapa kok laporan penipuan digital itu yang kayaknya setiap tahun meningkat tapi masih rendah dibandingkan dengan kenyataan empirik dari penipuan digital itu sendiri, itu karena alur pelaporan seringkali merumitkan. Misalnya seorang ibu tadi yang mendapatkan penipuan dengan melalui phishing atribut bank, lapor ke bank, kan bukan banknya yang melakukan duplikasi gitu ya. Lapor ke polisi masih belum cukup, harus lapor misalnya ke lembaga yang lain. Nah ini yang ribet ya, jadi alur pelaporannya kadang nggak ngerti harus kemana. Tindak lanjut kasus juga seringkali nggak cepet ya dari polisi atau dari pihak yang lain. Kemudian kurang puas pelayanan publik. Ada juga yang kerugiannya dianggap tidak seberapa. Ada pernah salah satu korban di FGD kita bilang, ruginya meng sitik kok, ruginya cuma sedikit kok, kalau lapor nanti malah waktu untuk lapornya jajannya bensinnya lebih banyak daripada kerugiannya misalnya. Dan juga kadang-kadang karena merasa identitas pelaku tidak bisa dilacak sehingga nanti malah merugi. Nah ini beberapa catatan akan dilanjutkan oleh Mbak Fira. Dengan kondisi seperti tadi, modus, kemudian medium, kerugian dan respon, sebenarnya apa sih rekomendasi baik yang direkomendasikan oleh responden maupun rekomendasi yang direkomendasikan oleh peneliti yang sudah ngobrol intens dengan berbagai macam pemangku kepentingan yang terkait penipuan digital, dari Kominfo, kepolisian, OJK, perbankan, kemudian komunitas literasi digital dan berbagai stakeholder yang lain. Silakan Mbak Fira dilanjutkan. Oke, makasih Mbak Novi. Mungkin juga nanti di akhir kalau misalnya pada sesi pertanyaan atau menanggapi, teman-teman di sini juga boleh mungkin menyampaikan rekomendasi dari kami dan rekomendasi dari responden gitu. Mungkin rekan-rekan di sini punya rekomendasi lain gitu yang kira-kira bisa kita terapkan gitu. Tapi sedikit menambahkan dari Mbak Novi bahwa kadang kita tuh tidak sadar bahwa atau kita merasa kita sudah cukup pintar gitu, sudah cukup terliterasi untuk tidak mungkin lah saya tertipu gitu. Tapi kayak yang tadi disampaikan Mbak Novi bahwa kadang penipu ini tuh tahu gitu kapan sih jam-jam yang tepat gitu untuk melakukan penipuan gitu, kapan sih waktu yang tepat, bagaimana caranya persuasinya begitu. Karena ditemukan juga dari responden kami ini tingkat pendidikan itu ternyata tidak berpengaruh gitu dengan kecakapan digital seseorang untuk terkena penipuan ini. Karena ada juga dari responden yang S3
ternyata masih kena penipuan juga. Jadi sebenarnya ya itu tadi kita harus waspada. Tapi ada beberapa rekomendasi gitu yang diberikan oleh responden gitu. Yang paling tinggi, yang paling pertama adalah peningkatan sistem keamanan dan perlindungan data pribadi. Seperti yang kita ketahui, banyak penipuan itu sumber utamanya adalah dari data pribadi gitu. Jadi awalnya tahu misalnya namanya siapa, tinggalnya di mana, kemudian itu jadi turunan-turunan untuk tindakan kriminal ke depannya. Kemudian kepastian hukum bagi penanganan penipuan digital. Seperti yang disampaikan Mbak Novi tadi gitu, banyak yang ragu untuk lapor ke polisi atau lapor ke pihak berwenang atau berwajib gitu, karena kayak kira-kira kalau saya lapor ini saya akan dapat apa, terus kira-kira saya akan dijaga seperti apa gitu, dan ini kira-kira akan kena pasal yang mana, itu yang banyak yang mereka belum tahu. Jadi kepastian hukum itu juga menjadi salah satu pasaran dari responden untuk mencegah penipuan digital. Kemudian ada publikasi kasus terkini dan modus operandi penipuan digital. Jadi mereka berharap ketika ada kasus-kasus terbaru gitu, mungkin dari Kominfo gitu, atau mungkin dari pihak stakeholder yang terkait gitu, atau mungkin dari banknya sendiri atau media sosialnya sendiri, itu kayak nge-up gitu, story-nya apa gitu. Jadi biar orang tuh aware, oh ternyata bentuk kayak gini tuh termasuk dalam kasus penipuan gitu. Terus edukasi dan pelatihan itu tak kalah penting. Lalu diikuti ketersediaan situs web dan aplikasi dari pihak berwenang untuk bisa mengecek validitas penjual. Mungkin ada beberapa ya yang untuk mengecek misalnya media sosial begitu. Terus di Kominfo itu juga ada untuk mengecek kira-kira website yang benar atau tidak gitu. Tapi inginnya itu mereka ada sistem yang terintegrasi gitu. Jadi ketika kita memasukkan sebuah nomor, kita ketahuan gitu. Kalau mungkin ada yang udah pakai game kontak gitu, cuma tahu oh ini namanya siapa gitu, tapi tidak tahu ini afiliasinya kemana, atau harus menganalisa sendiri gitu. Jadi harapan dari responden ini pengennya tuh kita masukin satu keyword atau satu nomor gitu, ketahuan oh ini adalah bentuk penipuan, ini legit atau enggak gitu. Terus yang terakhir adalah kampanye publik agar warga berhati-hati dengan memberikan cara-cara bagaimana ketika menghindari penipuan itu untuk pencegahannya. Lalu untuk penanganannya sendiri ada beberapa hal yang dianggap sangat penting juga oleh responden gitu. Yang pertama adalah pemberian hukuman setimpal bagi penipu dan kompensasi atau ganti rugi bagi korban oleh penipu. Jadi dari responden itu berharap ketika mereka ditipu itu penipu itu yang harus mengganti gitu, dan mereka juga mendapatkan yang setimpal, karena kan mereka biasanya tidak tahu ya kira-kira ketika dia sudah melapor tadi yang kayak udah disampaikan Pak Novi, dengan keribetan yang sudah saya lakukan ini, kira-kira nanti si penipu ini dapat hukuman apa gitu. Nah itu sih juga salah satu penanganan yang mereka harapkan. Kemudian profesionalitas aparat dalam membantu korban. Nah ini juga sangat penting gitu. Jadi mereka berharap alur-alur tadi yang alur penanganan yang lama atau alur pelaporan yang sulit gitu itu bisa di-cut gitu. Jadi mereka jelas ketika mereka ditipu atau mereka mengalami permasalahan begitu, mereka kira-kira lapor kemana gitu. Terus ketersediaan sistem pelaporan yang memudahkan korban melapor, dan yang terakhir pendampingan advokasi korban penipuan. Jadi banyak juga responden kami ini yang tidak melaporkan karena merasa malu, merasa kok kalau saya lapor kok kesannya saya yang bodoh gitu, kesannya kok bisa saya yang kena gitu. Padahal kan tadi mungkin saya orang terpandang, saya orang yang sudah memiliki pendidikan yang cukup tinggi gitu. Jadi mereka sendiri itu sebenarnya kayak legowo tapi nggak legowo gitu ya Mbak, kayak merasa ya nggak apa-apa lah, insya Allah rezeki diganti sama yang maha kuasa gitu. Tapi di sisi lain namanya orang tertipu kan pasti ada sesuatu kerugian gitu yang mereka, bahkan kerugian perasaan tadi juga menjadi salah satu kecewa, marah, itu kan juga menjadi salah satu yang mestinya bisa didampingi gitu agar mungkin mereka tidak mengalami itu lagi ke depannya kasus serupa, atau mungkin mereka tidak bisa healing dari permasalahan penipuan tersebut begitu. Dan menarik juga gitu, ada beberapa pihak yang sebenarnya dianggap terpercaya gitu untuk menangani kasus ini. Diantaranya adalah kepolisian. Walaupun mereka percaya dengan polisi, tapi ini menarik juga, mereka percaya dengan polisi tapi mereka tidak melapor juga ke polisi gitu. Tapi mereka percaya bahwa polisi adalah stakeholder yang bertanggung jawab untuk menangani penipuan digital ini. Kemudian pemerintah, perusahaan terkait, organisasi masyarakat sipil,
perguruan tinggi dan warga masyarakat. Mungkin kalau kita sebagai sivitas akademika gitu ya, sebagai ini mungkin kita bisa membantu tadi untuk menggerakkan literasi digital gitu, untuk meningkatkan awareness terkait penipuan digital ini. Lalu dari riset ini sendiri kami memiliki ada beberapa rekomendasi rekomendasi gitu policy brief kami, ada 3 tujuan utama. Yang pertama, untuk menurunkan resiko kerentanan penipuan digital. Yang kedua, mendorong kepastian hukum serta mekanisme pelaporan terintegritas. Dan yang ketiga, untuk mendorong kepastian hukum serta mekanisme pelaporan integrasi. Nah, lalu untuk menurunkan risiko kerentanan penipuan digital, ada beberapa tahapan-tahapan juga yang menjadi rekomendasi kami. Yang pertama, penertiban nomor seluler dan KTP, karena banyak sekali, walaupun kemarin dibilangnya bahwa satu KTP bisa 5 nomor seluler begitu, tapi tetap saja masih ada kebocoran di sana sini, nomor yang direfurbis gitu, yang diputihkan terus dipakai lagi gitu. Nah, itu juga menjadi salah satu risiko kerentanan penipuan digital gitu. Lalu ada moderasi jual beli di media sosial, situs web aplikasi dan verifikasi data, edukasi literasi digital, publikasi penipuan digital terkini dan kerjasama lembaga serta peningkatan sistem keamanan. Lalu untuk mendorong kepastian hukum, yang pasti tadi regulasi, kemudian untuk pelaporan terintegrasi, kami juga menyarankan untuk ada tadi pendampingan kepada advokasi korban penipuan, serta ya mekanisme pelaporannya itu lebih jelas lagi gitu. Jadi tidak harus semua stakeholder itu punya pelaporan sendiri gitu, atau misalnya semua stakeholder punya websitenya sendiri untuk melaporkan ini, tapi cukup satu mungkin dari Kominfo gitu untuk membuat satu sistem yang mungkin bisa diakses gitu oleh baik dari platform gitu maupun baik dari kepolisian. Mungkin dari penipuan digital itu silakan. Baik, terima kasih banyak kepada Mbak Novi dan juga Mbak Virya atas pemaparannya mengenai hasil temuan riset penipuan digital yang sudah dilakukan bersama dengan mitra-mitranya. Dan mungkin sedikit key takeaway dari yang sudah didapat mungkin ya, nanti kita akan lebih memperdalam di diskusi ketika sesi tanya jawab gitu. Menarik juga mendengar bahwa ternyata dengan tingginya penetrasi internet, kita juga bisa melihat bahwa kerawanan tingkat kriminalitas itu juga bisa semakin meningkat gitu. Walaupun mungkin tadi juga disebutkan banyak yang sudah memiliki pendidikan tinggi, kemudian mungkin merasa bahwa awareness terhadap kepiawaian teknologi dari masyarakat di Indonesia juga bisa dibilang sekarang sudah semakin meningkat, tapi nyatanya juga tingkat penipuan digitalnya juga tidak menurun, dan malah melihat kita malah juga sering terjadi gitu, dan malah semakin beragam dan bervariasi bentuknya seperti itu. Nah, mungkin kita agak bergeser dulu dari penipuan digital, tapi masih dalam ranah dunia digital gitu ya. Jadi ada sebuah riset yang akan dipresentasikan oleh Mas Karim dan juga Mas Alfredo berikutnya, ini agak beririsan juga, tapi dalam hal ranah hate speech dan juga harmful content gitu, harmful content dalam sosial media. Dan ini merupakan sebuah riset yang dilakukan oleh CMDS UGM bersama dengan UNESCO dan juga Social Media for Peace dengan judul Regulating Harmful Content in Indonesia, Legal Framework, Trends and Concerns. Mungkin untuk lebih dalamnya lagi bisa saya langsung saja persilakan kepada Mas Pernakan dan juga Mas Alfredo. Waktu dan tempat persilakan. Terima kasih Mas Chansu. Semoga masih semangat untuk mengikuti hasil dan diseminasi riset yang akan kami berikan. Jadi untuk riset yang ingin kami sampaikan yang kedua, yaitu dengan judul Regulating Harmful Content in Indonesia, Legal Frameworks, Trends and Concerns. Mungkin PPT yang bisa next setelah ke belakang. Jadi untuk meringkas singkatnya, pada dasarnya itu ketika kita menggunakan sosial media dan platform-platform media sosial ini, fitur untuk berbagi konten atau yang kita sebut sebagai user generated content sering sekali disalahgunakan oleh para pengguna untuk mengirim, membuat dan share berbagai jenis konten yang mungkin cukup berbahaya atau bahkan ilegal. Di Indonesia sendiri, isu-isu seperti disinformasi dan misinformasi kerap sekali kita melihat menjadi suatu isu yang cukup besar dan memiliki dampak yang cukup besar di dalam Indonesia sendiri. Hal tersebut kemudian menjadi fokus kami dalam riset ini, karena tentu saja isu-isu disinformasi dan misinformasi ini menjadi isu-isu yang sangat besar.
mengingat kita sering sekali melihat sebut kita di masa-masa politik misalnya dan sebagainya. Jadi sedikit latar belakang, pada tahun 2019 silam, disinformasi yang beredar di media sosial ini selama periode pemilu cukup berkontribusi dalam memicu kerusuhan yang berujung kerusuhan. Di satu sisi lain, kasus ujaran kebencian ini sering sekali ditujukan terhadap komunitas-komunitas minoritas, baik itu minoritas seksual di kaum LGBTQ+ ini maupun minoritas agama seperti Ahmadiyah dan Syiah misalnya. Dan baik platform media sosial maupun pemerintah telah mencoba untuk meminimalisirkan kerugian yang dialami oleh pengguna internet tersebut. Namun, upaya tersebut kami lihat belum mengatasi permasalahan yang cukup ada. Meskipun demikian, dalam konteks lokal bisa kita lihat lagi dalam kasus-kasus yang telah kami lihat dalam penelitian kita, laporan dari White Institute 2020 ini menunjukkan bahwa hasil tingkat intoleransi berbasis agama di Indonesia itu meningkat dari 46% pada tahun 2018 menjadi 54% pada tahun 2019. Itu sudah mencapai threshold yang cukup besar, hampir 50% kasus ini merupakan kasus-kasus intoleransi. Dari Setara Institute sendiri mencatat bahwa adanya 62 kasus intoleransi yang dilaporkan. Kemudian kasus hoax di Indonesia ini meningkat dari 1.221 kasus pada tahun 2019 menjadi 2.298 kasus di tahun 2020. Itu yang dilaporkan saja, belum kasus-kasus yang belum dilaporkan oleh para pengguna maupun para platform misalnya. Bahkan dari tahun 2008 hingga 2020 terdapat 371 kasus yang melibatkan orang-orang yang didakwa oleh Undang-Undang ITE, UU ITE ini. Meskipun demikian, meskipun terkesan bahwa misinformasi dan disinformasi terhadap kaum minoritas ini menjadi suatu isu yang meresahkan dan perlu ada sebuah regulasi, sudah ada kerangka hukum maupun regulasi yang mengatur hal tersebut di dalam Indonesia. Contohnya saja sendiri, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 ini yang tentang informasi dan transaksi elektronik dan perubahannya pada tahun 2016, UU ITE. Yang kedua ada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik. Yang ketiga yaitu Menkominfo Nomor 5 Tahun 2020. Meskipun Indonesia sudah memiliki regulasi-regulasi tersebut, kami temukan bahwa dalam riset ini ternyata regulasi tersebut belum memadai hasil yang sebaiknya diberikan oleh pemerintah. Masih ada semacam keresahan-keresahan yang dialami oleh masyarakat, masih ada istilah-istilah yang tidak selaras antar badan pemerintah yang akan kemudian dijelaskan oleh teman saya. Oke, makasih Mas Perdana. Ada beberapa temuan-temuan kunci yang didapati oleh penelitian ini. Sebetulnya ada pembagian dalam temuan-temuan kuncinya. Yang pertama adalah beberapa tinjauan-tinjauan hukum. Namun pada kali ini kami akan lebih fokus pada dampak-dampak sosial dan dimensi-dimensi politis dari beberapa temuan-temuan kami. Secara mendasar ada dua kerangka hukum yang berpengaruh dalam moderasi konten atau pengaturan konten. Yang pertama tentunya adalah kerangka hukum positif Indonesia sendiri. Bagaimana Indonesia mendefinisikan konten berbahaya? Apa yang harus dilakukan ketika ada suatu konten yang tercantum dalam konten berbahaya tersebut? Secara general, secara umum dan secara distinct, Indonesia dalam kerangka hukumnya, Undang-Undang ITE, Permen Nomor 5 Kominfo dan beberapa undang-undang, misalkan kita Undang-Undang Hukum Pidana, menyatakan kalau misalkan konten berbahaya, illegal konten yang dilarang oleh negara Indonesia itu ditindak secara pidana. Itu cukup di sini karena beberapa negara-negara lainnya menggunakan hukum perdata untuk menindaklanjutinya. Selain itu, konten-konten berbahaya yang ada di dalam undang-undang juga tidak didefinisikan secara rigid, masih cukup rancu. Dan yang kedua, kalau misalnya kita berbicara tentang online content moderation atau moderasi konten daring adalah standar hukum regulasi dari platform-platform media sosial itu sendiri, yang mana termasuk di dalam community guidelines atau standar komunitas. Masing-masing platform pasti punya komunitas standar ini atau standar komunitas, tetapi menariknya ada kesinambungan. Hampir semua platform mempunyai definisi-definisi yang sama terhadap apa yang dimaksud dengan konten berbahaya, atau biasanya kalau di platform lebih mau bilang prohibited content, konten yang dilarang. Ada beberapa alasan kenapa konten yang berbahaya yang dilarang ini sama per platform. Ada satu penelitian di tahun 2020, Mendex dan Malson kalau salah satu dua penelitiannya yang bilang ya karena
beberapa media sosial yang kita teliti, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube dan segala macamnya itu berasal dari Amerika, dan mereka dibentuk karena standar-standar atau diskursus kebebasan berekspresi, misinformasi dan segala macamnya. Bagaimana mereka menangani hal tersebut itu dibangun dari budaya mereka di Amerika Serikat. Jadi itu alasan mereka sama. Selanjutnya komunitas-komunitas standar inilah yang digunakan baik diimplementasikan ke dalam beberapa algoritmanya atau secara human moderator. Tapi ada 3 temuan-temuan kunci dari data sosial atau trend kalau misalnya kita bicarakan di dalam penelitian ini. Yang pertama adalah ada kesenjangan antara kerangka hukum positif Indonesia dan juga platform-platform. Ketika ada misalkan speech tentang X issues itu diartikan oleh platform sebagai boleh, tapi Indonesia bilang tidak boleh. Di situ ada beberapa macam diskusi, perdebatan apakah ini harus dibiarkan atau tidak, dan juga ada beberapa perbedaan penanganan. Kalau misalkan platform mungkin akan suspend akun atau men-take down suatu post atau membuat post tersebut tidak dibaca sebanyak orang, jadi bermain di algoritma. Kalau misalkan di Indonesia biasanya sesuai dengan yang tadi disampaikan pidana itu cukup senjang dan menjadi sebuah ceruk penelitian yang cukup menarik untuk dilihat ke depannya seperti apa. Selanjutnya adalah pengabaian dan kurangnya transparansi. Pengabaian yang dimaksud di sini adalah beberapa kelompok rentan atau yang mungkin lebih tepatnya dibuat rentan itu diabaikan pelaporan-pelaporannya oleh platform ataupun negara. Terkait dengan transparansi, kita bisa melihatnya dari dua sisi. Yang pertama adalah ketika Google misalnya atau Kominfo, mereka cukup banyak melakukan transparansi terkait berapa banyak konten yang mereka take down karena pelaporan-pelaporan dari pengguna-pengguna. Tapi mereka kurang spesifik dan tidak transparan terkait mengapa mereka take down. Apakah sudah ada appeal proses sebelumnya sebelum mereka take down dan segala macamnya. Belum lagi kalau misalkan kita ngomong tentang algoritma. Algoritma itu lebih tahu kita daripada sahabat kita sendiri. Kita nggak tahu algoritma itu seperti apa cara kerjanya. Belum ada audit publik untuk mengaplikasikan algoritma ini dibentuknya seperti apa, bagaimana mereka dilatih, lanjut proses model mereka seperti apa, itu kita jarang mengetahui dan bisa jadi kita nggak bakal bisa mengetahuinya karena itu cukup teknis dan belum ada usaha-usaha dari platform, dan karena tidak ada audit publik tersebut, ada yang menerjemahkannya ke dalam bahasa-bahasa yang disektor. Dan yang terakhir, ada yang cukup penting dan krusial, peraturan-peraturan tentang konten berbahaya ini, baik dari platform ataupun dari hukum Indonesia sendiri, memengaruhi komunitas yang direntankan tadi, yang dibuat rentan, yang dimarginalkan secara tidak. Penelitian ini tidak hanya menggunakan tinjauan pustaka dan tinjauan regulasi. Kita ada diskusi kelompok tertentu atau FGD, focus group discussion, dengan beberapa komunitas-komunitas yang tadi sudah disebutkan. Ada kelompok LGBTQI+, ada minoritas agama, dan juga beberapa kelompok masyarakat sendiri. Dan mereka membenarkan dan memberikan beberapa pengakuan-pengakuan tambahan. Yang pertama, kelompok rentan-rentan tersebut menjadi target dari ujaran-ujaran kebencian karena tentunya speech-speech yang ada di dunia daring merupakan representasi atau bahkan bisa jadi mengakselerasi ujaran-ujaran atau konteks-konteks sosial yang ada di dunia luring. Mereka banyak yang diurus secara massal karena sentimen-sentimen terhadap mereka, kalau misalkan kita lihat secara analisis sentimennya, ya cukup banyak yang negatif. Selain itu, konteks lokal dan kedaerahan itu kurang diperhatikan dalam mekanisme moderasi. Yang dimaksud konteks lokal di sini adalah Indonesia. Kita lihat Facebook dan beberapa platform media sosial yang kita gunakan semuanya berasal dari Amerika kebanyakan dan berbasis bahasa Inggris. Mereka mempunyai pasukan memang terkait dengan moderasi konten. Algoritma mereka dibilang cukup advance untuk menerjemahkan bahasa-bahasa, tapi itu tidak cukup. Beberapa penelitian sudah menunjukkan kalau misalnya konteks-konteks daerah kelokalan, misalnya bahasa, misalkan bahasa X ini suatu hal yang lumrah dikatakan di satu daerah, satu komunitas, percakapan biasa, bahasa yang lumrah dikatakan. Tapi untuk komunitas lain mungkin itu menyinggung. Nah, karena moderasi dari platform tersebut tidak bisa
memerhatikan atau tidak bisa menempatkan konteks lokal tersebut, bisa jadi itu di take down. Selanjutnya, dalam penyelesaian kasus tersebut, misalkan ada ujaran kebencian yang dilontarkan kepada salah satu kelompok minoritas, misalkan kelompok LGBTQI+ yang pernah disampaikan oleh FGD, ada komen yang secara jelas itu adalah ujaran kebencian dan sudah dilaporkan oleh pengguna akun tersebut, ini di Facebook, tapi dari pihak Facebooknya sendiri tidak mau men-take down karena mereka masih melihatnya sebagai ini fair, ini speech yang valid, dan ketika melaporkannya kepada polisi, ya diskresi mereka itu tidak mengartikan itu sebagai ujaran kebencian karena ada banyak konteks-konteks terhadap keadilan dan hak asasi manusia yang lewat dari pengajaran terhadap aparat-aparat keamanan. Salah satu yang ini menjadi salah satu sorotan ketika kami diskusi dengan beberapa kelompok masyarakat sipil. Literasi digital seringkali ditujukan kepada yang masyarakat awam, tetapi yang sering lepas adalah literasi digital, literasi HAM terhadap aparat negara, aparat keamanan, dan juga platform-platform itu sendiri. Mereka-mereka yang bertanggung jawab, yang punya kuasa terhadap ruang-ruang interaksi, ruang-ruang aman lah, yang kurang tercapai gitu kondisinya sekarang. Karena kondisi-kondisi seperti ini yang struktur yang kurang in favor, yang kurang menguntungkan atau kurang aman bagi kelompok minoritas tersebut, ya mereka harus memberdayakan diri sendiri. Bisa jadi ya mereka membuat beberapa kelompok advokasi, lobbying terhadap baik itu kepada pemerintah atau pada platform, atau mereka pindah mencari tempat-tempat yang lebih aman. Kalau misalkan teman-teman tahu ada satu media sosial udah lama cuman cukup naik lagi, namanya Mastodon, itu suatu decentralized social media network. Jadi moderasi konten yang tadinya secara top down, ini secara komunitas. Ini hal yang menarik untuk diteliti lagi. Suatu contoh penelitian adalah community centered moderation. Jadi administratornya, moderasi kontennya itu dilakukan oleh anggota-anggota dari komunitas itu sendiri. Mana yang valid sebagai ujaran valid speech, kebebasan ekspresi, mana yang ujaran kebencian, mana yang bukan. Mereka lebih paham konteks lokalnya dan segala macamnya. Itu adalah konteks-konteks yang terjadi, dan itu beberapa teman-teman dari teman-teman tersebut tentunya tidak diam begitu saja. Dari tim CFDS juga berkomunikasi dengan beberapa stakeholder, teman-teman kepentingan, pembuat kebijakan yang ada baik di platform ataupun pemerintah, dan juga kelompok-kelompok rentan tadi, dan mengundang mereka dalam sebuah conference, sebuah diskusi untuk memberikan beberapa rekomendasi. Terima kasih. Ya, intinya yang telah kami temukan, pertama itu kita melakukan setidaknya ada 5 rekomendasi yang bisa kita berikan kepada tidak hanya kepada pemerintah tapi juga pada platform. Untuk pertama, yang mungkin senada dirasakan oleh semua orang, yaitu merevisi undang-undang ITE ini dan peraturan pelaksanaannya. Tangible actions yang kami rasa bisa dilakukan dengan merevisinya adalah pertama, untuk merumuskan kembali definisi dan klasifikasi konten. Karena suatu hal yang umum yang kami temukan di perundang-undangan kami itu adalah bahwa kecenderungan apa yang disebut dalam undang-undang tersebut itu masih rancu. Sesimpelnya saja untuk mendefinisikan apa itu konten ilegal dan apa itu konten berbahaya itu masih rancu dalam undang-undang ITE ini, sehingga menjadi sebuah ancaman bagi mereka yang ingin melakukan penyebaran konten ini. Bagi mereka itu merupakan sebuah refleksi dan penyelenggaraan hak untuk bebas berekspresi, namun kemudian di dalam konteks UU ITE ini bisa jadi sebuah ancaman. Contoh saja misalnya untuk mengekspresikan identitas minoritas seksual misalnya, itu kan suatu hal yang mungkin saya rasa di lingkungan Hispolim merupakan suatu hal yang lumrah, suatu hal yang perlu kita advokasikan. Namun belum tentu itu suatu hal yang senada yang dilihat oleh mata UU ITE tersebut. Kemudian bingung kan jadinya, apakah ini konten ilegal atau apakah ini konten berbahaya. Kemudian definisikan kembali istilah-istilah yang terkait dengan konten ilegal dan berbahaya sudah saya sebutkan tadi. Yang ketiga yaitu mereformasi mekanisme penanganan yang ada untuk konten berbahaya. Seperti yang tadi dibilang sama Mas Alfredo, tindakan yang sering sekali dilakukan di Indonesia ini adalah bukan untuk men-take down atau untuk misalnya untuk melakukan diskusi bersama dengan orang yang melakukan quote-unquote penyebaran konten ilegal dan berbahaya ini, tapi langsung pidana.
langsung tindakan represif, tidak adanya tindakan-tindakan yang dilakukan untuk koordinasi dan komunikasi antar pelaku maupun penegak hukum. Terus yang kedua yaitu rekomendasi dari kami adalah menjelaskan hukum dan peraturan terkait konten ilegal dan berbahaya. Perlu adanya sebuah harmonisasi regulasi yang mengatur ruang online. Tapi tidak hanya itu juga, regulasi lain yang mungkin bersinggungan dengan isu konten ilegal dan berbahaya. Jadi memang perlu ada semacam di dalam undang-undang yang telah kami sebutkan itu perlu adanya sense of similarity antara semua undang-undang tersebut. Karena kan bisa jadi dalam UU disebutnya konten ilegal dan berbahaya ini, dalam PSC disebutnya ini, itu kan jadi kemudian bingung ini dalam maksud anak mana. Bisa jadi ketika kita melakukan postingan suatu konten bukannya dikenal dalam satu undang-undang tapi malah kena dua-duanya, itu kan jadi bingung kan. Nah ini saya yang salah di mana, aku malah kena dua-duanya itu. Jadi perlu adanya sebuah harmonisasi. Yang ketiga yaitu menyamakan persepsi tentang makna ketentuan perbuatan yang dilarang dalam UU ITE. Sama halnya tadi mengenai regulasi, perlu juga adanya sense of commonality between antara istilah-istilah dan mungkin kesepakatan yang dirasakan yang ingin sesimpel ini aja deh. Apa sih itu konten ilegal? Apa sih itu konten berbahaya? Sampai threshold mana bisa kita sebut itu adalah suatu konten ilegal dan berbahaya? Yaitu tangible action-nya adalah membuat keputusan bersama atau instrumen hukum. Pun juga kita tidak bisa bukan hal tersebut, kita sudah ada dari UNESCO yaitu namanya 6 Threshold Climate Action Plan. Dari hal tersebut sudah disebutkan apa konteks yang bisa disebut suatu konten ilegal atau konten yang berbahaya, yang itu mungkin menuju kepada kaum minoritas misalnya. Yang keempat yaitu meningkatkan kerjasama antara platform media sosial dan negara serta memangku kepentingan lokal yang relevan dalam menangani konten ilegal dan berbahaya. Sepertinya kita yang tadi sudah dibilang sama Mas Video, memang ada kesenjangan antara apa yang dilakukan oleh platform dan apa yang dilakukan oleh pemerintah. Mungkin yang contoh-contoh yang cukup relevan yang terjadi sekarang ini, mungkin para pengguna Twitter sudah melihat bahwa memang ada beberapa konten yang itu tidak bisa kita lihat karena kita berada di Indonesia. Itu kan bukan suatu moderation konten yang dilakukan oleh Twitter sendiri, tapi itu adalah suatu hal yang dilakukan oleh permintaan dari pemerintah Indonesia. Nah, namun di saat yang sama itu kan menjadi suatu hal yang berbahaya itu loh. Jika Indonesia saja bisa meminta suatu konten itu bisa di take down kepada platformnya sendiri, what's next? Apa yang bisa dilakukan? Apa yang bisa kemudian diblokir yang bisa kemudian tidak bisa dilihat oleh orang Indonesia selanjutnya itu loh. Perlu adanya keselarasan antara platform inginnya apa dan pemerintah inginnya apa. Namun itu masih sangat sulit dilakukan karena again seperti yang Mas Video ini kecenderungan kita untuk menegakkan hukum-hukum ini tidak melihat dalam ranah HAM. Terus yang terakhir yaitu meningkatkan transparansi dalam pelaksanaan moderasi konten. Sesimpel aja deh, kita misalnya tahu nih kita ada laporan ataupun ada kasus sekitar 2000 ujaran kebencian atau mungkin ada 2000 kasus UU ITE. Namun the next question is, itu kasusnya apa saja, mengapa dipidanakan, berapa pidananya, apa dapat dari pidana tersebut, dan mengapa dipidanakan. Itu kan hal-hal yang kita tidak ketahui kan, hal-hal yang apakah itu sengaja explicitly disembunyikan oleh pemerintah atau tidak kan kita tidak tahu. Transparansi tersebut itu sangat penting, baik tidak hanya dari platform maupun pemerintah, tapi suatu hal yang biar kita tahu bahwa emang ini moderasi konten itu for the sake of us, tapi bukan for the sake of kepentingan pribadi dari platform maupun pemerintah. Terus mungkin ini slide terakhir mungkin ya. Jadi selain report ini dari FGD ini yang telah biasa lakukan, kita juga ada semacam inisiatif untuk melakukan semacam sistem pelaporan mengenai konten-konten berbahaya maupun konten-konten ilegal. Jadi teman-teman bisa melihat di website kami antikontennegatif.id. Jadi ini merupakan platform pelaporan konten negatif bagi publik dengan semangat pemberdayaan masyarakat. Selain untuk menambah kanal pelaporan, data-data yang didapatkan dari pelaporan ini juga akan digunakan untuk menambah kajian terkait harmful konten di Indonesia. Jadi penting sekali menurut kami partisipasi aktif yang dilakukan oleh masyarakat. Jadi boleh saja kita melaporkan kepada platform, tapi seperti kita ketahui tadi, platform tidak akan disclose hasil-hasil laporan tersebut. Kita hanya tahu hasil lahir tersebut. Maka dari itu, kenapa tidak kita mengambil kembali langkah-langkah grassroots ini untuk kemudian membuat sebuah platform di mana kita bisa melaporkan sendiri konten-konten yang kami rasa itu suatu hal yang negatif.
Jadi kami tidak akan melakukan peer review to say apakah ini negatif atau tidak, tapi kita akan melihat, oke, ini adalah suatu laporan konten negatif yang dirasa negatif, therefore kita bisa melihat apa sih yang dilaporkan oleh masyarakat Indonesia yang dianggap sebagai harmful content. Jadi sekian dari kami, terima kasih. Bisa balik kepada Mas Chance. Baik, mungkin sebelumnya berikan tepuk tangan dulu kepada para peneliti kami yang sudah menyampaikan diseminasi hasil riset dalam beberapa waktu belakangan ini. Yang saya tangkap dan menurut saya mungkin penting juga ya untuk digarisbawahi dari yang barusan dijelaskan oleh Mas Karim dan juga Mas Alfredo mengenai bagaimana sih sebetulnya platform bekerja sama dengan pemerintah dan atau mungkin hubungan antara platform dan juga pemerintah dalam meregulasi konten-konten berbahaya itu tuh sebetulnya masih sangat syarat akan ketidakselarasan dan juga tentunya mungkin bisa dibilang ada juga unsur-unsur politik di dalamnya di mana kedua entitas di dalam hal ini dalam platform yang mewakili MNCs kemudian juga ada negara yang dalam hal ini mereka memiliki otoritas penuh atas kedaulatan mereka sama-sama memiliki definisi yang berbeda terhadap terhadap konten yang berbahaya itu tadi dan malah dari situ mengakibatkan kerancuan dari definisi mana sih sebetulnya konten yang dianggap berbahaya dan dampaknya sendiri dirasakan bagi para pengguna internet terutama bagi para kelompok-kelompok marginal dan juga kelompok-kelompok yang sangat rentan akan konten-konten yang berbahaya tersebut seperti itu. Nah mungkin untuk lebih lebih engaging lagi nih dengan para peserta semua. Kami juga membuka kesempatan untuk para hadirin mau menanyakan atau mungkin menyampaikan tanggapan terhadap hasil temuan riset kami. Dan sedikit info saja bagi kedua peserta pertama, kami juga sudah menyediakan souvenir merchandise dari CFDS. Salah satunya ada buku hasil riset mengenai yang sudah kami keluarkan, ada penipuan digital di Indonesia, modus, medium, dan juga rekomendasi. Oleh karena itu mungkin bagi para hadirin semua, apakah ada yang ingin mengajukan pertanyaan terlebih dahulu atau tanggapan terkait dengan hasil temuan dari kami? Belum? Baik, mungkin saya dulu saya tadi tertarik juga dengan isu yang sudah dijelaskan oleh Mbak Novi dan juga Mbak Firia terkait dengan bagaimana tingginya masyarakat Indonesia juga masih terkena penipuan, tapi mereka memiliki keraguan untuk bisa melaporkan hal tersebut kepada polisi atau mungkin kepada pihak-pihak yang seharusnya bisa mengatasi penipuan digital tersebut. Nah, pada Mbak Novi dan Mbak Firia mungkin sebelumnya apakah sebelum adanya UU PDP mungkin ya, ini juga ada kaitan dengan UU PDP di mana data-data para konsumen juga harusnya dilindungi. Tapi sebelum dari itu, adakah undang-undang atau mungkin peraturan terkait yang melindungi atau mungkin dapat membuat konsumen atau masyarakat itu dilindungi dari kasus-kasus penipuan digital ini, dan mungkin apakah ada mekanisme tertentu yang bisa dilakukan gitu sebelum ini? Terima kasih. Saya kira sebenarnya secara umum ada regulasi yang terpisah ya, yang kemudian mengatur berbagai macam, misalnya yang pertama ya transaksi perbankan itu ada aturannya tersendiri, kemudian data kesehatan itu juga ada aturannya sendiri, data anak ada aturannya sendiri. Secara umum transaksi dari data itu sendiri juga ada undang-undang ITE. Sebenarnya kalau regulasinya terpisah ada, tapi regulasi yang spesifik mengenai data pribadi ya baru kita dapatkan di bulan Oktober lalu ya. Nah, yang itu pun juga masih PR karena untuk kemudian bisa diimplementasikan butuh sekitar 2 tahun ya untuk benar-benar bisa diimplementasikan. Terutama kita masih menunggu komisi yang akan menjadi komisi atau apapun namanya nanti ya, lembaga yang sifatnya netral, ini masih menjadi PR juga supaya benar-benar bisa independen dan bisa netral. Karena subjek dari data pribadi itu kan bisa individu perseorangan, bisa itu organisasi atau komunitas, bisa juga itu lembaga pemerintah ataupun lembaga asing, termasuk juga sebenarnya platform atau berbagai macam pengelola data pribadi ya, atau pemproses data pribadi. Nah, data bocor itu kan kemungkinannya bisa di 2 titik ya. Satu dari penggunanya yang mungkin tidak hati-hati, misalnya mungkin teman-teman masih ingat challenge di salah satu media sosial
tunjukkan KTP-mu. Kan? Ada yang pernah ikutan nggak? Tunjukkan nama ibu kandungmu, tunjukkan tanggal lahirmu. Itu sebenarnya kita yang alfa sebagai pengguna. Tapi kadang-kadang kita sudah hati-hati, dan bahkan misalnya saya sebagai pegiat literasi digital, selain jadi dosen ya, jadi profesi kedua saya itu bolak-balik selalu bilang kalau ngomong soal keamanan digital itu selalu update software, hardware, selalu lindungi password, pakai password yang kuat. Tapi kadang bocornya itu bukan dari sisi pengguna, bocornya adalah dari sisi pemproses. Kita sering lihat di Twitter atau di medsos yang lainnya, nggak cuma data di ruang digital, fotokopi kakak aja jadi bungkus kacang kan ya, misalnya gitu ya. Apalagi yang itu bukan digital, yang digital itu akan lebih mudah gitu. Kemarin barusan rame lagi ya, sehari kemarin ya, Joka katanya bocorin lagi data Peduli Lindungi dan banyak banget dijual gitu. Padahal kita kemana-mana pakai itu, naik pesawat, naik kereta semua pakai itu. Nah ini juga tantangan banget gitu ya, karena data kadang-kadang kita lindungi baik, tapi kemudian pemprosesnya tidak baik. Dan saya kira ini nanti akan menjadi salah satu cara untuk menangani kebocoran data pribadi kalau penegakan hukum itu nanti akan implementif gitu. Tapi itu bukan the only one ya, jadi harus diingat bahwa itu hanya salah satu cara gitu ya, bukan satu-satunya. Yang paling penting adalah kita antisipatif. Dan dari pengalaman kita melakukan diskusi intensif ya, roundtable discussion dengan seluruh pemangku kepentingan, memang PR yang paling utama adalah gerakan-gerakan atau aktivitas ya, saya nggak bilang gerakan, aktivitas saja. Aktivitas-aktivitas untuk cegah dan tangani penipuan digital ini masih sendiri-sendiri, belum kolaboratif. Jadi misalnya di kerugiannya atau penipuan digitalnya terjadi di ruang-ruang perbankan, itu ya larinya harus sendiri-sendiri, lari ke banknya sendiri, lari ke polisinya sendiri. Ini yang kemarin kita sempat usulkan, bisa nggak sih ini sifatnya integratif. Dan selama ini memang penipuan-penipuan korban penipuan digital ini tergantung dari jenis penipuannya apa. Kalau itu berhubungan dengan transaksi perbankan atau keuangan ya OJK mungkin bisa mendampingi, tapi yang lain belum tentu ada yang bisa mendampingi. Proses pendampingan ini juga sendiri masih menjadi PR, dan saya kira masih panjang PR-PR yang harus kita lakukan untuk kemudian mengajak kita mengusulkan ada satgas kolaboratif sih. Kalau satgas COVID saja bisa dibentuk gitu ya, masa satgas penipuan digital yang multi stakeholder nggak bisa? Itu tantangan kita, dan sebenarnya kita sudah cerewet banget ya, tapi cerewetnya mungkin masih kurang nih, harus dibantu petir-petir tadi sampai, karena kita udah bikin policy brief dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, berisi ke platform, berisi ke pemerintah, dan juga berisi ke pemangku kepentingan yang lain, termasuk juga untuk terkait dengan e-commerce dan juga perbankan dan jasa keuangan. Tapi ya semoga nanti ada ininya, ada hasilnya pelan-pelan ya, untuk kemudian bisa cegah dan atasi penipuan digital. Karena tadi tidak pandang bulu usia, tidak pandang bulu latar belakang pendidikan, semua punya potensi untuk menjadi korban penipuan digital. Dan yang harus diingat, modusnya itu semakin lama semakin canggih. Setelah riset kita ini aja udah berapa kali modus baru ketemu yang tidak masuk dalam survei kita misalkan. Baik, terima kasih sebelum atas jawabannya Mbak, tapi saya mau coba bergeser lagi ke... Ini teman-teman ada yang nanya nggak? Oh, mau nanya mungkin? Oh ya baik. Ada buku, ada ya sudah ada souvenir, jadi mungkin dari Mbaknya yang pakai baju putih, silakan mic-nya kalau bisa di... Terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, saya dari Nia, dari Gawai Pangkal Damai, KUGM. Mungkin tertarik dengan penelitiannya Mas Karim sama Mas Alfredo, karena kebetulan saya juga sempat meneliti tentang kriminalisasi aktivis gitu. Jadi pertanyaan saya, mungkin dalam rekomendasi kebijakan tadi itu dikatakan oleh Mas Karim kalau nggak salah, telah disinggung pentingnya kolaborasi pemerintah dengan platform. Tapi saya penasaran gitu, apakah sebenarnya ada sesuatu yang dapat dilakukan oleh masyarakat untuk berperan aktif dalam meningkatkan regulasi dan moderasi konten yang ada di Indonesia? Mungkin itu pertanyaannya. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Mbak Dania. Mungkin bisa langsung dijawab dulu sebelum kita lanjut ke pertanyaan kedua. Terima
kasih Dania dan sebagainya. Emang bener sih, kita mungkin dari tadi ketika membahas tentang rekomendasi emang approach-nya lebih ke top to bottom ketimbang bottom to top ya. Kita melihat apa yang memang harus dilakukan oleh pemerintah maupun platform. Karena kami rasa mereka adalah dua aktor yang cukup penting. Namun bukan berarti aktor-aktor seperti kami masyarakat kaum bawah ini berasumsi ini bukan berarti kami tidak ada perannya. Mungkin kalau yang aku rasa yang selain yang sudah kami sebut sebagai yang melalui pelaporan akibat negatif maupun melakukan self pelaporan itu adalah ya kita jangan berkontribusi dalam penyebaran disinformasi dan disinformasi sih. Kayak sesimpel mungkin sulit untuk membayangkan apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat karena kami sendiri melihat mekanisme-mekanisme yang dibawakan oleh pemerintah maupun platform ini masih bikin geleng-geleng kepala. Dalam arti lihat aja lah Twitter dalam minggu-minggu ini ketika sudah diakuisisi oleh Elon Musk itu kan kita sudah capek-capek bikin riset ini melihat community guidelines dan sebagainya yang dibuat oleh Twitter itu menjadi invalid sekarang. Bukan berarti riset kami itu tidak ada maknanya, tapi kemudian platform ini kan cukup dinamis. Mereka tuh bisa mau sign aja dan mau ngapain gitu kan. Dan bukan berarti kita harus berdiam diri saja, tapi again jika masyarakat ingin melakukan sesuatu yang memiliki dampak besar terhadap dua entitas maha besar ini, itu harus dilakukan suatu kolaborasi yang cukup senada dengan masyarakat, dan itu suatu hal yang susah. Gimana kita mau menggoyahkan status quo jikalau sesederhana pandangan mengenai minoritas agama maupun minoritas seksual ini masih berbeda. Gimana kita bisa senada merasa bahwa konten yang sebenarnya ini bukan konten berbahaya maupun ilegal, bukan konten yang sangat bermakna dan bermanfaat. Namun di sisi juga ada yang melihat bahwa ini adalah konten yang ilegal dan berbahaya itu. But that's obviously fine, dalam arti wajar harus mungkin berbeda pendapat. Mungkin ini agak ngalor ngidul, tapi intinya long story short kita butuh suatu harmoni untuk masyarakat untuk bisa menggoyang status quo dari para aktor-aktor elit global yaitu pemerintah dan platform saya mungkin yang bisa bukan sebelum itu mungkin mau bilang aja kalau laporan ini bisa dicek gitu saja guys, dan diskusi dan beberapa nggak cuma dalam rangkaian riset ini cuma ada banyak beberapa diskusi tentang misalnya kebencian, informasi yang bisa dilihat di YouTube CDS. Merangkum sekarang tadi koalisi masyarakat sipil, mungkin itu yang penting ya, kayak Blogger Info dan segala macamnya ya, masyarakat itu punya power ya. Kalau misalkan tadi kita temuannya adalah kuantitas dan fakta komunitaritasan tadi menjadi salah satu dampak dari mereka yang berserta, maka mungkin di koalisi tersebut juga bisa memperbaiki yang membuat civic power tersebut. Salah satu upaya CPS adalah website tadi, anti-konten negatif dan segala macamnya, sebagai bentuk tidak hanya edukasi tapi juga pemberdayaan. Kita nggak cuma bisa melaporkan konten yang negatifnya, tapi kita juga bisa melaporkan praktik-praktik yang tidak sesuai dengan nilai-nilai HAM gitu, kayak pelaporan ataupun ekses negatif-negatif itu juga bisa kita identifikasi, kita rekam, lalu kita implementkan baik itu secara policy ataupun secara dorongan masyarakat sipil yang ekstra parlementer gitu misalnya. Itu juga menurut kami dan beberapa itu juga bisa ini tuh. Ya, semoga menjawab pertanyaan dari badannya. Kemudian tadi ada Mas yang di belakangnya mau bertanya, silakan. Nama saya Hamka, dulu saya mahasiswa sekolah juga. Sebenarnya saya tertarik tadi mendengar dari Mas Karim sama Mas Alfredo soal tadi disebutkan juga sama Mas Alfredo itu soal ibaratnya sebenarnya standar moderasi itu terpusat di US dan juga secara teknis juga yang advance itu di US gitu. Dan katakanlah tadi juga ada ngomong soal Mastodon, gimana sih sebenarnya ada upaya-upaya desentralisasi platform gitu. Dan mungkin inisiatif kayak gimana sih yang sebenarnya udah dibentuk dari awal, kayak misalnya upaya-upaya untuk
membuat standar tadi prinsip soal upaya moderasi tadi di masing-masing platform yang itu sesuai dengan konteks masing-masing, konteks kelokalan masing-masing, dan juga itu paham soal gimana sih mengimplementasikan soal bahasa tadi yang nanti nyangkut juga soal gimana upaya untuk menghargai keragaman kayak gitu lah, dan juga biar nggak soal beberapa masyarakat yang rentan itu biar safe gitu. Mungkin itu sih masalah. Kalau subjeknya adalah perusahaan-perusahaan platform media sosial yang sudah besar, mungkin itu sedikit lebih rigid dan narrow apa yang harus dilakukan. Pertama adalah memperbanyak pendanaan terhadap fungsi-fungsi moderasi konten non bahasa Inggris. Data yang pernah kami temukan, misalkan Facebook itu tiap hari mungkin jutaan konten yang diterbitkan di situ, tapi human moderatornya cuma sekitar 30.000. Itu juga kebanyakan bahasa Inggris. Konten moderatornya sekitar 80, high like 80%, 87%, dan sisanya itu ya terbagi-bagi di masing-masing daerah. Itu juga harus diperhatikan. Tetapi kalau misalkan kita memperhatikan ada reportase dari saya lupa secara spesifik reportnya dari mana, cuma dia menemukan bahwa human content moderator atau moderator konten manusia yang di outsource oleh Facebook Meta ke Indonesia, ke India, atau bahkan ke negara barat pun sekaligus, tapi yang masih di pinggirnya kayak Irlandia, itu kondisi-kondisi kerjanya sangat tidak layak, dibayar sedikit, lalu tidak mendapatkan benefits yang seharusnya dijanjikan. Dan tentunya Facebook, Meta dan segala macam kan pas tanggung jawab karena itu outsourcing. Belum lagi tentang dampak psikologis ya. Human content moderator manusia ini menjadi garda utama. Semisal ada orang ngepost konten gore, kayak misalkan orang dipenggal misalnya, ataupun konten-konten yang sangat mengganggu psikis, itu menjadi salah satu kelemahannya. Itu juga harus ada, tidak boleh adanya impunitas dan tidak boleh adanya lepas tangan dari perusahaan-perusahaan utamanya, parent company-nya terhadap yang mereka asosiasi. Dan yang kedua adalah audit publik itu tadi. Kalau misalkan ada audit publik dan ada kontribusi atau partisipasi yang lebih terbuka terhadap pembangunan bahasa, natural language processing dan segala macam yang digunakan oleh platform ini, itu akan lebih bisa mengatasi bias-bias bahasa yang ada di dalam tubuh-tubuh algoritma, dalam kode-kode performatif dari kode-kode itu sendiri. Itu kalau misalnya bisa dilakukan dari konten-kontennya perusahaan-perusahaan sosial media besar. Nah, kalau misalnya Mastodon dan beberapa media-media sosialis yang baru-baru tadi atau baru mencuat lah, sudah cukup dari lama, itu lebih fleksibel. Kalau misalkan soal bahasa, ya bisa saja membuat sosial medianya sendiri. Kalau misalnya Mastodon itu jadi beberapa microsite sosial media yang tergabung jadi satu. Nah, bisa saja ada bahasa Indonesia yang ngomongin tentang akademi ilmu sosial misalnya, atau apa yang lebih aware terhadap bahasa-bahasa yang biasanya digunakan itu seperti apa sih, ini menyinggung apa nggak sih, artinya digunakan secara akademis dan segala macamnya. Jadi nggak bahasanya nggak diambil secara gamblang, oh ini kayak gini harus dilarang dan segala macamnya. Dan mereka cukup lebih fleksibel karena community. Orang itu tahu moderatornya siapa. Kita nggak tahu moderator Twitter siapa, moderator Facebook siapa, dan segala macam. Kalau misalkan berbasis komunitas itu, paling nggak appeal-nya bisa lebih gampang. Ada gap antara yang mengatur kita dan kita itu lebih sedikit. Kalau misalkan Facebook yang ngatur jauh di sana. Kalau misalkan dari Mastodon yang community approach, kita tahu yang moderator siapa. Kalau misalkan di take down, semisal kita nggak sepakat, ini maksud aku tuh gini loh, ada bisa bertransparansi, ada komunikasi timbal baliknya. Jadi kalau misalkan konten di take down itu nggak final. Kalau misalkan beberapa kesempatan di konten-konten di Twitter atau Instagram di take down sekali, itu kan ya udah hilang gitu. Oke, kita bisa appeal, tapi seberapa banyak kesempatannya proses tersebut berhasil. Kalau misalkan community tadi lebih holistik, lebih fluid, lebih cair. Kalau misalkan ada take down atau enggak, ada komunikasi di situ. Oke, itu yang bisa saya tambahkan. Ya, semoga sudah menjawab pertanyaannya Mas. Dan mungkin karena ini adalah kedua topik penelitian kami pada siang hari ini merupakan topik yang bisa dibilang kalau misalnya mau dilanjutkan diskusinya bisa nggak selesai ya dalam satu hari, karena penelitian ini saja sudah berjalan selama berbulan-bulan gitu. Dan tentunya
tadi sekali lagi mungkin mau memberikan highlight bahwa ketika mungkin teman-teman tertarik untuk berdiskusi lebih lanjut lagi, kami bisa mengarahkan teman-teman untuk membaca via melalui sosial media kami di siapdias_bm, atau bisa juga langsung mengunjungi website kami atau berkunjung ke kantor kami di BA 201-203 di siapdias_bm. Tapi sayang sekali karena mungkin memang karena keterbatasan waktu, jadi untuk sesi pertanyaan kami cukupi sampai situ saja. Di sini saya mungkin akan mencoba untuk sedikit summarize apa saja tadi yang sudah kami sampaikan, dan mungkin dari kedua penelitian ini kita bisa melihat bahwa ada hal-hal yang beririsan dalam penanganan mungkin ya dalam regulasi, baik itu mengenai penipuan digital maupun itu mengenai regulasi persebaran proliferasi dari konten-konten berbahaya di sosial media. Keduanya sama-sama membutuhkan kolaborasi tingkat tinggi, baik antara entitas platform maupun juga negara, tapi juga tentunya dibutuhkan kesadaran yang tinggi, kemudian juga literasi digital yang tinggi dari masyarakat, bahwa sebetulnya kita bisa bergerak bersama-sama tadi kalau kata Mas Karim untuk mencoba memberikan dorongan bottom up ketika top down solution sendiri tidak bisa ditegakkan karena adanya birokrasi yang rumit di instansi-instansi terkait gitu ya. Jadi harapannya dengan ada penelitian yang sudah dikeluarkan hasil di sini, ini bukan hanya sebuah output yang final, tapi ini bisa membuka pintu lain, peluang lain untuk memberikan dorongan kepada para pemangku kebijakan, kemudian platform-platform untuk lebih mengutamakan perlindungan bagi konsumen, bagi masyarakat, terutama masyarakat marginal yang tadi sudah disebutkan juga, dan tentunya ini bisa memberikan dorongan policy brief dan policy recommendation bagi para pembuat kebijakan tersebut seperti itu. Sekali lagi mungkin kami ingin mengucapkan terima kasih kepada para peserta. Mungkin bisa berikan tepuk tangan sekali lagi untuk para pembicara kami. Terima kasih banyak atas antusiasme yang tinggi. Sekali lagi bagi para penanya yang sudah menanyakan, nanti bisa hubungi kami untuk mendapatkan merchandise dari Siapdias UGM. Mungkin itu saja. Terakhir kita mau ngajak teman-teman semua untuk foto bersama. Mungkin bagi para pembicara bisa berdiri dan menghadap turun, kemudian menghadap ke sini gitu ya. Mungkin tim Dokum bisa naik ke atas stage untuk foto di belakang. Gitu. Peserta mungkin bisa berdiri sekalian nanti biar kelihatan di dokumentasi kami. Bisa ke depan sini ya. Oke, jadi menghadapnya ke sana, teman-teman bisa maju ke depan stage gitu. Menghadap maju ke depan ke sana. Ya bisa menghadap ke arah Taman San Siro. Ya mungkin bisa dibuat dua baris, ada yang di bawah supaya bisa masuk batasnya teman-teman. Teman-teman mungkin yang di sebelah kanan tanaman bisa ke tengah lagi, sebelah kiri tanaman juga bisa masuk lagi ke bawah. Masa yang garis-garis merah mungkin ya agak lagi. Ya, Mas yang tadi bertanya bisa ya maju. Oke, sudah masuk Mas Hanif.
Ya, sekali lagi terima kasih banyak. Kami mengundang kedua penanya tadi untuk maju penyerahan merchandise yang akan didokumentasikan oleh tim panitia juga. Silakan pada bagiannya.